الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلو ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية على ما نواه أسلافنا الصالح ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia, yaitu Masjid Sepakat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan khususnya di malam hari ini dan umumnya di malam-malam yang lain atau di waktu-waktu yang lain, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin kitab kita yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi itu sudah kita khatamkan pada perjumpaan yang telah lalu. Nah, untuk selanjutnya kita insyaallah akan membacakan kitab Irsyadul Ibad, ya, Irsyadul Ibad. Itu karangan daripada Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Kalau Bapak seandainya mau memiliki ini, saya rekomendasikan kitabnya. Berbahasa Arab Melayu. Jadi bukan berbahasa Arab murni, berbahasa Arab Melayu insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Jadi kitabnya mungkin bagi yang ingin nanti misalnya melihatnya langsung dengan memiliki sendiri ya silahkan dicari, ya. Nah, kitabnya begini nih.
berbahasa Arab Melayu. Dan insya Allah umumnya kita masyarakat Kuala Tungkal ini rasa-rasanya rata-rata orang-orang yang memang sudah terbiasa pergi pengajian itu tidak asing lagi dengan bahasa Arab Melayu, ya. Ini bagi yang ingin. Adapun bagi yang tidak, ya seperti biasa, ya berarti kita mendengarkan. Nah, kalau yang punya kitab kan berarti dia dapat tambahan pahala mata, ya, yaitu bisa melihat daripada isi kitab dan mungkin akan bisa dimutolaah, disimak kembali, diulang kembali ketika pulang ke rumah. Yang jelas mau yang berkitab maupun yang tidak berkitab, mudah-mudahan isi kitab ini nantinya akan membawa manfaat, ilmu yang berkah kepada kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung mulai saja mempelajari kitab ini. Wabil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah i'tirafan binubuwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu irsyadan li'ibadihi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyadi. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberikan petunjuk kepada kita kepada ketaatan dan melarang kita dari melakukan maksiat kepadanya. Jadi di pangkal mukadimah ini kita sudah bisa menangkap bahwa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita kepada ketaatan, ya. Jadi secara jujur kita ini bisa melakukan ibadah, ya, sholat misalnya. Nah itu hampir dipastikan sholat itu adalah ketaatan dan tidak akan mungkin kita bisa mengerjakan sholat itu secara benar melainkan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada para sahabat, terus sampailah ke masa kita. Nah, sehingga insyaallah ibadah salat yang kita kerjakan, karena kita contohkan adalah salat, itu tentu kita tidak mengerjakannya asal-asalan, ya, sesuai dengan perasaan kita, tentu tidak seperti itu, tapi memang itu melalui petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Allah tadi disebutkan Allah melarang kita dari melakukan maksiat, ya, itu juga pun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mana yang namanya maksiat yang harus kita jauhi. Nah, kalau tidak ada petunjuk kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ketaatan mungkin akan kita tinggalkan, yang namanya maksiat justru mungkin akan kita terjang. Nah, akhirnya kita tahu nih ketaatan wajib digawi, wajib dikerjakan, ini maksiat wajib ditinggalkan. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Tidak lain dan tidak bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu secara jujur kita coba ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, di setiap kali kita membaca suratul Fatihah, terkhusus ketika kita berada di dalam sholat, itu memang ada semacam pengharapan, ya, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memang memberikan kita petunjuk dalam segala hal. Minta tunjukkan jalan yang lurus, ya, maksudnya sesuatu yang benar, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tidak ada petunjuknya. Karena kalau tidak ada petunjuk itu pasti kita akan mengandalkan perasaan. Perasaan itu betul. Mesti begitu.
dan terkadang yang seperti itu tuh banyak luput, ya, banyak salahnya. Karena biasanya kalau sudah bahas perasaan itu yang paling banyak mendominasinya adalah hawa nafsu. Nah, padahal yang namanya aturan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggunakan pakai hawa nafsu tadi. Ya contoh mudah ya, mohon maaf lahir batin. Seperti kasus riba aja. Menghutangi orang 1 juta, lalu minta balikkan 1.200.000. Kalau pakai akal kita, pakai perasaan, betul-betul aja. Masih kita akan bilang ya wajar lah kita menghutangi dia. Zaman sekarang ayahan aja orang hutang, apalagi 1 juta begitu. Iya, lumayan banyak tuh. Masa gratis nanti balikkan 1 juta lagi. Apa salahnya kalau dipikir-pikir minta bayaran 200 atau 100.000 sebagai tambahan? Toh orang yang berhutang juga tidak merasa keberatan. Mesti begitu kalau pakai akal dan pakai perasaan. Lalu kita bilang iya juga ya, berarti boleh hukumnya. Nah, siapa yang bilang boleh? Yang demikian itu adalah riba. Nah, Allah sudah menetapkan walaupun demikian suka sama suka, yang menghutangi senang, yang dihutangi pun senang juga. Nah, tapi karena itu sudah aturannya tidak boleh, ya berarti tetap aja tidak diperbolehkan. Nah, kita tahu tidak boleh macam mana? Ya tentu kita belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ilmunya kepada kita. Itu tadi dari Rasulullah terus sampai ke turun kita, akhirnya kata guru-guru kita tidak boleh yang sedemikian itu. Nah, kita jadi tahu itu namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Meyakini dengan keesaannya, ya. Jadi Allah tuh Maha Esa, ya, tunggal dalam segala hal, ya. Allah Subhanahu wa taala esa fil af'al, dalam perbuatan. Kemudian Allah, maksudnya apa? Allah Maha Esa dalam hal perbuatan. Artinya tidak ada perbuatan yang kita saksikan melainkan pada hakikatnya itu adalah gawian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang kita lakukan sendiri. Nah, jadi seakan-akan tuh kita nih kayak boneka yang tidak memiliki apa-apa, lalu Allah still. Allah kontrol, Allah perlakukan kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita taat. Nah, macam tadi kita sembahyang. Makanya hamba yang baik dia melihat hakikat bahwa hakikatnya dia bisa sembahyang ini bukan kemampuan dia, bukan daya. Bukan daya dan kekuatan dari dirinya. Itu hamba yang faham dengan tauhid af'al. Sehingga apa saja ibadah yang dia lakukan, dia tak merasa itu dia yang mengerjakan. Tapi yang dia rasakan semua anugerah Allah, kekuatannya dari Allah, ilmunya dari Allah, niatnya yang membimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak af'al, jadi serahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja Ustaz yang ayat mana? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, ya. Taf'alun apa ta'malun? Saya tidak hafal Quran. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Mohon maaf lah kalau keliru, kalau ada salah gitu ayatnya. Ya mohon maaf. Intinya itu kalau diterjemahkan, Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Nah, jadi setiap kita melakukan ketaatan, rasakan tuh syuhudu minnatillah, rasakan tuh anugerah Allah. Jangan merasa tuh kita sedekah, puasa, baca Quran, berzikir, pokoknya asal kita melakukan berbagai macam jenis amal ibadah, rasakan tuh anugerah Allah yang Allah pilih, kita yang melakukannya. Nah, itu namanya hamba yang bertauhid af'al. Artinya dia betul-betul murni menyandarkan segala amalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau yang dilakukan ini maksiat, nah tolong jangan bermain hakikat.
beradab gitu. Ya, kalau kita maksiat, jangan kita katakan ini Allah yang menakdirkannya. Secara hakikat bujur, tapi kita dibilang tidak beradab nanti. Ya, misalnya kita maksiat nih, mabuk. Ngapa kau mabuk? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala sudah. Hakikatnya bujur, tapi adab kita salah. Nah, kalau bahasanya maksiat, biarkan sandarkan ke kita aja. Aku bersalah, aku mabuk. Jangan Allah yang memabukkan aku atau menakdirkan aku jadi mabuk. Jangan. Itu tidak beradab, walaupun hakikatnya ya kita mabuk pun sebenarnya itu hakikatnya adalah merupakan bahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi adab kita tidak bagus ngarannya. Ya. Makanya kan ada kan bahasa iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Yang baik-baik ya yang nyaman-nyaman. Kalau yang buruk-buruk, yang semacam maksiat tadi itu atau semacam balak musibah, ya udah kita yakini secara hakikat dari Allah, tapi adabnya sekali lagi dijaga, jangan dibunyikan. Biarlah kita aja. Yang maksiat aku, yang meninggalkan sembahyang aku, yang mabuk aku, yang maling aku, yang berdosa aku. Nah, jangan Allah yang membuat aku berdosa. Begitu jangan. Ya jangan. Kemudian meyakini dengan keesaannya, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan mengakui dengan kenabiannya. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi juru petunjuk para hamba. Nah, ini tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan di dalam mukadimah ini, yaitu orang yang diutus Allah untuk menjadi juru petunjuk bagi hambanya. Ya betul lah. Kita bagaimanapun petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an tidak akan mungkin mampu kita cerna sendiri. Ya, tidak akan mungkin bisa kita tafsiri sendiri sesuai dengan kadar kemampuan otak kita, tidak ada mampu bakalan. Maka untuk bisa menggambarkan seluruh isi Al-Qur'an itu, Allah bikinkan contoh berupa sesama manusia yang kita bisa melihat, bisa mendengar beliau, apa pergerakan dan diam beliau, sehingga itulah gambaran daripada isi Al-Qur'an. Ya, melalui hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau Quran kan sifatnya global. Ya, ambil contoh seperti ayat misalnya wa aqimis shalah, ya, dirikanlah salat. Nah, kan Al-Qur'an isinya macam itu. Tidak ditunjukkan macam mana gambaran salat tuh mulai daripada awal takbiratul ihram, kan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Rukun sembahyang pertama adalah takbiratul ihram. Cari dalam Al-Qur'an tidak bakal ketemu. Ya. Kemudian sunnahnya membaca iftitah, kemudian membaca suratul Fatihah sesuai urutan yang ada itu. Nah, lalu kita tahu dari mana tuh sembahyang tuh yang dikehendaki Allah adalah model sembahyang kayak sekarang kita kerjakan? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nunjukkannya. Makanya kan kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Ya, melihat aku sembahyang. Oh, baru kita tahu macam ini sembahyang yang dicontohkan Rasulullah SAW. Berarti macam inilah sembahyang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah, ibaratnya seperti itu. Juga kepada para keluarganya dan sahabatnya, artinya salawat dan salam Allah mudah-mudahan juga terlimpahkan kepada keluarganya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, jadi sahabatnya junjungan kita Rasulullah SAW, berikut juga keluarga beliau itu adalah orang-orang yang memang sudah mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berkat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ba'du. Sebenarnya kitab ini adalah kitab yang kami nukil dari dua buah kitab, yaitu yang berjudul Az-Zawajir dan Mursyidut Tulab
ya, Mursyidut Tullab. Nah, jadi sebenarnya kita beli kitab ini kami nukil dari dua kitab itu, akhirnya menjadilah kitab ini. Karya dua orang guru besar Islam dan ahli ulama yang masyhur, yaitu guru kami Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Dan kakek kami Zainuddin bin Ali Al-Malibari radhiyallahu taala anhuma. Kiranya Allah berkenan menghimpun diri kami dalam golongan mereka, juga di dalamnya aku tambahkan beberapa hadis-hadis yang dapat aku kumpulkan, dan berbagai masalah fikih, wasiat-wasiat, dan berbagai hikayat atau kisah. Selanjutnya kami beri judul kitab nih, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, petunjuk para hamba Allah menuju jalan yang lurus. Nah, jadi kitab nih judulnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang kalau diterjemahkan tadi petunjuk para hamba Allah menuju jalan yang lurus. Nah, ini maksudnya kitab ini bisa memberikan petunjuk kepada para hamba-hamba Allah supaya bisa menapak jalan yang lurus. Nah, jadi disebutkan tadi salah satu karya kitabnya yang mengarang, maksudnya tukilan beliau tadi adalah Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Jadi bahasa kakek kami. Berarti ini pengarang kitab ini adalah cucunya, ya, cucu daripada pengarang kitab Syekh Zainuddin itu kan pengarang kitab Fathul Mu'in, ya. Nah, seingat saya pengarang kitab Fathul Mu'in. Ini kayaknya cucunya. Nah, dan dengan harapan kiranya Allah Ta'ala Sang Maha Pemurah berkenan membimbingku dan juga seluruh hamba-hamba Allah menuju negeri abadi. Sesungguhnya dialah Sang Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Betulnya nih, kita ini sebenarnya sedang proses menuju tempat kembali, ya kan? Tempat kembali ke rumah, kampung halaman, yaitu surga. Kita ini kan cetakan orang-orang surga. Datuk kita berdiam di surga kan, waktu diciptakan tuh diletakkan di surga. Lalu kemudian diusir dari surga gara-gara beliau hukum sabab ya, berarti secara syariat beliau terusir gara-gara melanggar aturan Allah. Allah bilang jangan makan buah khuldi, beliau langgar, akhirnya beliau diusir. Nah, kalau diusir itu bahasanya dibuang, ya. Nah, lalu kelak kita akan dipinta lagi balik ke kampung halaman kita, yaitu disuruh ke surga, ya, disuruh lagi ke surga. Nah, cuman rupanya proses perjalanan balik menuju surga itu tidak selancar dan tidak semudah sebagaimana yang kita kehendaki atau kita pikirkan. Nah, disitulah banyak aral perintangnya, ya, sehingga ujung-ujungnya akhirnya bukan terbalik ke surga, kita malah terinap ke neraka jahanam. Gara-gara aral perintang tadi itu yang menyebabkan kita bisa melenceng dari tujuan balik ke kampung halaman. Ya, aral perintang itu bisalah yang namanya iblis beserta bala tentaranya syaitan, yang macam mana supaya jangan kita balik ke surga. Bisa juga berupa hawa nafsu kita, ya, yang akan selalu membawa kita kepada pelencengan-pelencengan tadi. Atau bisa juga kepada rafiq khusu itu kawan-kawan yang buruk, ya, kawan-kawan yang senantiasa membawa kita untuk melakukan pelanggaran juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seakan-akan di sini kitab ini tadi dikatakan sebagai petunjuk supaya mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti petunjuknya. Aral perintang apapun yang akan menghalangi kita untuk balik ke tempat tujuan kampung halaman kita tadi betul-betul bisa kita lewati dengan mudah, ya, bisa kita melewatinya dengan berhasil lulus dan lolos, ya. Jangan sampai perintang-perintang itu justru benar-benar merintangi kita dari tempat menuju tempat kembali kita ke dalam surga.
Ya, nah itu ya ke neraka tadi itu maksudnya kalau bukan ke surga. Karena di akhirat dua cuma pampangnya ada. Kalau tidak ke surga ya ke neraka. Nah, insyaallah bihaulillah wa quwwatih kita betul-betul memohon petunjuk, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita melangkahnya itu betul gitu nah, melangkahnya itu benar ya. Makanya tadi disebut sama beliau sesungguhnya dialah yang maha dermawan lagi maha pemurah. Artinya di sini disadari kita betul-betul mengharapkan kedermawanan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya balik tadi bujur. Tapi kalau Allah tidak nolong kita, ayalah sengsara lah yang ada ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isinya? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Kalau Imam Syafi'i yang dimaksud tergantung kepada niat itu sahnya. Makanya amal sehebat apapun kita menggawi amal, kalau niat tak ada berniat berarti kada sah. Sembahyang niat tak ada berniat kada sah sembahyang kita. Tapi kalau menurut pendapat Imam Malik ibn Anas, seingat saya sama Imam Abu Hanifah, itu kalau tidak salah bukannya sah tapi cuma sempurnanya. Jadi seakan-akan terjemahnya sesungguhnya sempurnanya amal itu adalah dengan niat. Berarti kalau mazhab beliau, kalau umpama kita tak ada berniat itu tetap sah, cuman tidak sempurna. Nah paling gitu aja. Kalau mazhab Syafi'iyah udah bisa sahnya amal, kada berniat berarti kada sah. Nah maka barang siapa yang hijrahnya ditujukan kepada kesenangan dunia atau menikahi perempuan, hijrahnya itu niatnya untuk kesenangan dunia supaya dapat harta misalnya, atau untuk perempuan ya, untuk perempuan supaya bisa menikahi seorang perempuan kah kita hijrah itu targetnya begitu, maka hijrahnya sampai kepada apa yang diniatkannya. Artinya kalau orang biasa hijrah itu karena harta, nanti harta itu didapatkan. Kalau untuk bebini tadi, nanti juga akan didapatkan bebini tadi itu. Nah seakan-akan nih ujungnya, siapa yang hijrah itu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau tutup dengan hadis ini? Ini seakan-akan memesani kepada kita, mumpung kitab ini masih muqaddimah, masih baru kita pelajari, yuk tata niat kita bagus-bagus ya, baik saya yang membacakan kitab ini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena yang kita pelajari ini kitab beliau, ilmunya ya tentu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti status kita sekarang sedang menuntut ilmu. Seakan-akan ada pesan untuk kita, niat ditata bagus-bagus. Mencari ilmu, niat pertama menjalankan perintah Allah. Allah nyuruh kita supaya menuntut ilmu. Ya, jelas kan? Baik di Al-Qur'an, mana dalilnya di Al-Qur'an Allah nyuruh kita menuntut ilmu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan? Tanyakan kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ulama. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Berapa banyak problem-problem kehidupan kita ini yang kita tidak tahu. Dan sebelum kita menggawinya itu, jangan berani-berani digawi dulu, kecuali ilmunya dulu kita tuntut. Nah pesannya begitu, tuh perintah Allah. Kalau hadis Rasulullah banyak niat, hadis yang nyuruh kita nuntut ilmu. Nah maka dari itu niatkan pertama sekali. Kenapa kita menuntut ilmu, mempelajari kitab ini? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudahan Allah ridha kepada kita, menghilangkan kebodohan dan niat-niat baik yang lain yang sudah ditunjukkan oleh guru-guru kita. Masuk dah Isada? Masuk dah. Ya. Nah, ini karena sudah waktunya masuk, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pelajaran yang akan datang kita
membahas bab pertama yaitu bab iman ya daripada kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.